persiapan na dopi adong kon hanami Tuhan. Aseton dui muna pasing ma nanian ibaga sarion nami, mangajari hanami, mapargogoi hanami, ase aha na dop ipasirsir hanami, marhite latihan nami sesuai model ibadah nami bani mingguan Tuhan. Boi dalakon hanami bagas na dear, jana marhite pangedengon nami, lambin marsanga marmulia ma goranmu Tuhan. Bapa, sonai hasoman nami haganupan huriamu ikabes Bekasi secara khusus. Ase buhay hamu hurni si dia Tuhan. Ase buhay hanami riap marhasa daon. Ibagas na mamuji pasangapon ham. Ang gorong hasoman nami Tuhan, na ibagas na orang sehat, ata ibagas tugas na legan Tuhan. Panorangon lang boy riap, ase hamaw mana makasumani si dia. Jana, untuk hari-hari yang akan datang, minggu na loroh, boy hanami Tuhan, ibagas na riap, mamuji pasangapon goramu na pasin. Terima kasih ma Bapa, paima ipuk kahanami, tugas pangedangon nami Bapa. Parlobe ma papasing ham hadrion nami. Aselayak hanami madalan konon Tuhan. Asitar mulia goranmu Tuhan. Janah malasur nami, margogoh kanami Tuhan, marhiti hatamu, na itangar hanami, na padas ni juak-juakmu, inang padita resot Salemba, pendeta menni burufurba. Asihama na membere pambotoh koma hubania sonai humban nami pangarusion. Asibui Tuhan, lambin margogo mahanami homa, jana lambin marsanga pam hitong-hitonghani huriamu di KPS Bekasi secara khusus. Terima kasih ma Tuhan, sihol mapukahon nami ibadah namion, asihama na jongjong hitong-hitongan nami mamukah pertongan das subani na mangujungi. Terima kasih ma Tuhan, ipondos hanami ma tonggo namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ondos mabun. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat KPS Bekasi. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah. Sabar. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKPS Bekasi. Pada hari ini, kita akan beribadah dengan menggunakan model B Bahasa Indonesia. Votum dan, maaf saya ulangi, kita menggunakan model B Bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli diambil dari pengakuan yang biasa apostolikum. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh jemaat KPS Bekasi selama kita beribadah agar tidak mengaktifkan volume atau mengunmute semua volume ya. Kemudian persembahan kita pada hari ini diperuntukkan yang pertama untuk kas pusat, yang kedua
untuk kas jemaat, yang ketiga untuk kas pembangunan, dan keempat untuk fundraising, yaitu untuk pensiunan pendeta, penginjil, dan pelayan KPS. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kita bernyanyi bersama-sama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ayat 2. Suci, 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 Gam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami datang beribadah pada hari yang Engkau kuduskan. Ajarilah kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami. Bukalah hati kami melalui Roh Kudus, supaya dalam sukacita kami mematuhi dan melakukan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi kembali dari buku Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Kita bernyanyi bersama-sama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ayat 2. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat bagi kami orang berdosa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengerinakan anak-Mu, Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia, menanggung penderitaan dan kehinaan, bahkan mati disalibkan untuk keselamatan kami. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengangkatnya ke surga, supaya kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Namun, kami sering tidak menyadari, bahkan tidak menghargai keselamatan dan penebusan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Hal itu dikarenakan kesombongan dan dangkalnya pengenalan kami akan kuasa-Mu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu, supaya kami semakin melihat, menyadari dan mengimani bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Ajarilah juga kami supaya semakin bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Terimalah doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi kembali dari buku Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Nomor 376 ayat 1 dan 2. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa, hanya
hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat 2. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang digandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi kembali dari buku Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ayat 2. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Sebelum kita masuk warta jemaat, kami beri kesempatan kepada
tim diakonia sosial untuk menyampaikan pemberitahuan di tengah-tengah kita. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, Horas, salam mabata ganupan. Tertangar do suara nami, sajen nami. Ya, tertangar situ nami. Salam. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu mabata, puji Tuhan. Bohita markebatian sadidaron tanggal 20 Agustus tahun 2020 sada. Ijon, icoba namin untuk sementara kegiatannya pakon keuangan diakonia. Na perlobe kegiatan hubungan mulai Januari sampai dengan 20 Agustus. Na perlobe anggota jemata naboritan atap sakit. Total nih 243 halak. 243 aimana doma ipadas kewajiban. Adong lope na so ipadas kewajiban naboritan di bulan Agustuson. Napaduahon anggota jemata na Marujunggolu Januari dan subani Agustus bahakne 10 tolu halak. Napatuluhon orang tua tua Marujunggolu di huta di Jabodetabek sekitarnya bahakne 22 keluarga. Nata papaton sampai dasar darion adong dope anggota jematan naboritan lape pada sanami kewajiban diakonia. Asyalanya hubana siam pengurus sektor sada das subani sektor sia aseboi laporhon ise-ise anggota jemata naboritan atap adong orang tua na Marujunggolu nalapai botohan nami pengurus tim diakonia sosial Kapas Bekasi. Tema kegiatan mulai Januari Agustus ya terakhir informasi kami posisi gas das subani Agustus 2021 na perlobe pati-patian nadop patupu melalui bendahara jemaat bahakni 46.692.000 rupiah. BNU Januari Agustus bahani 200.000 rupiah. Iuran sektor sada dan subani sektor sia bahani 10.200.000 rupiah. Jadi tepumah ganupan pemasukan Januari subani Agustus 80.492.000 rupiah. Aima pemasuk kata selama Januari dan subani Agustus 2021. Ijon boy informasi kami pengeluaran aima perlobe nomor 20 kali 4 juta kita pengganduka kurang lebih 52 juta rupiah. Anggota jemaah na sakit, na rawat di rumah sakit atap
isoman anikopik 243 halak, ihalio 400.000 rupiah, kurang lebih 67.200.000 rupiah. Orang tua nama Junggolo 22 kali 100, kurang lebih 20 juta rupiah. Kembang duka Luhuta atap Ijabon Bahani 10 4.400.000 rupiah. Ditambah pengeluaran transport Hubani Paditata na melayani pemakaman atap Ipartonggoan Pangapohon. Jadi total pengeluaran selama Januari dan Subani Agustus 206.100.000 rupiah. Pemasukan na domay Jalohanami ay mapati-patian BNU dan iuran sektor 27.492.000 rupiah. Ditambah hubata ganupan Bapak Inang Jalohanami hasil tok-tok riak. Nadop ipatupu bendahara jemata sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah domay ipamasok kubanikas diakonya, ditambah pemasukan BNU, iuran sektor dan sekian 27.492.000 rupiah. Jadi pemasukan total ini 120.492.000 rupiah dikurang pengeluaran 206.135.000 rupiah. Jadi posisi keuangan minus dope Bapak Inang napaposo hubata ganupan sebesar 23 jutaan. Halanyai hubata ganupan jemaat, hubata ganupan pengurus sektor sada dan Subanisia, harap puhurnami satonggo hita, tonggo kita ganup jemata sebagas nasihat-sehat, aseriap kita saling berlomba mengisi tok-tok riap nadokma tasepakati. Atas salah penulisan nami, dong salah nami, nadokma laporan nami di grup pengurus sektor dan badan dia nami siap koreksi. Jadi Aima sebagai laporan nami hubata ganupan Tuhan merakon masuk hita. Terima kasih hubannya siam pimpinan nami PHMJ na terus mendukung hanami badan diakonnya dalam melaksanakan kegiatan ataupun dalam mendukung segala dana. Kami orang semua Bataganupan, salam. Ya, terima kasih mah Umbani tim Diakonia tadi. Nah, sekarang kami menyampaikan beberapa warta jemaat pada Minggu 29 Agustus 2021. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 akan diadakan PA Seksi Bapa GKPS Resort Bekasi secara virtual Zoom yang dimulai pukul 19 WIB. Sebagai narasumber Pendeta John Ricky Purba, Preses Distrik 7. Yang kedua, data jemaat GKPS Bekasi yang terpapar COVID-19 sejak April 2021 sampai pada hari ini, data yang kami terima ada sebanyak 179 orang, dan puji Tuhan jumlah yang sembuh sebanyak 179 orang. Jadi semua sudah
terkonfirmasi sembuh. Yang ketiga, sehubungan dengan informasi yang disampaikan tim Diakonia Sosial, bahwasanya pengeluaran tim Diakonia di luar perkiraan kita karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pada akhir-akhir ini ada defisit di kas Diakonia. Oleh karena itu, kami kembali menghimbau kepada kita semua jemaat GKPS Bekasi agar ini menjadi perhatian bagi kita semua, agar pelayanan di tengah-tengah jemaat boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah menunaikan kewajibannya sebagai warga jemaat, dan kepada jemaat yang mungkin pada saat ini belum menyelesaikan kewajibannya ataupun tok-tok riap yang sudah disepakati. Marilah kita berdoa bersama agar pekerjaan tangan mereka sehari-hari boleh diberkati Tuhan, dan mereka juga boleh dengan sukacita mempersembahkan sukacita mereka ke jemaat yang ada di GKPS Bekasi ini. Demikian warta jemaat pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, kembali kami mengucap puji dan syukur Tuhan kehadapan-Mu atas segala berkat kasih karunia-Mu yang boleh kami terima Tuhan dalam menjalani kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama jemaat GKPS Bekasi Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah minggu kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun situasi kami sekarang masih berada di rumah masing-masing untuk beribadah dengan teknologi yang ada Tuhan, kami boleh memanfaatkan ini untuk bersekutu, berkebaktian secara bersama-sama Bapa. Dalam kegiatan kami, pelayanan kami di GKPS Jemaat Bekasi Tuhan, walaupun dalam masa pandemi ini kami masih tetap boleh melayani jemaat kami Tuhan semampu kami Bapa, sehingga nama-Mu yang kudus Tuhan tetap boleh menjadi kemuliaan dalam hati kami Bapa. Dalam kegiatan kami Tuhan, secara yang sudah disampaikan tim Diakonia Tuhan dalam pelayanan bagi orang yang terpapar COVID-19 maupun yang dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang pada umumnya di luar COVID-19 Tuhan, kami masih bisa Tuhan melayani atau meringankan beban mereka dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami sepakati Tuhan. Dengan situasi dan kondisi yang di luar perkiraan kami Bapa, sehingga kemampuan daripada kas Diakonia mengalami kesulitan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Bapa, agar kami warga jemaat-Mu yang ada di GKPS Bekasi ini Tuhan, boleh tergerak hati dan pikiran kami masing-masing melalui pekerjaan tangan kami memperoleh berkat yang daripada-Mu, sehingga pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan tetap boleh kami jalankan. Kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di GKPS Bekasi maupun Resort Bekasi Tuhan, PA Seksi Bapa yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Bapa. Kiranya Engkau memberkati semua panitia yang melaksanakan Tuhan, merencanakan Tuhan, sehingga pada saat acara nanti Tuhan, seksi Bapa yang ada di Resort GKPS Bekasi Bapa, boleh tergerak hati kami masing-masing untuk mengikutinya Tuhan. Melalui PA seksi Bapa ini Bapa, kami boleh merasakan sukacita daripada-Mu dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Demikian juga Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan, jemaat yang ada di GKPS Bekasi ini yang beberapa minggu atau beberapa bulan kemarin terpapar COVID-19, tapi kami boleh melaluinya Tuhan. Pada saat hingga hari ini Tuhan, semua jemaat-Mu sudah boleh
merasakan kesembuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan seksi-seksi yang lain, tim doa, PA seksi wanita, sekolah minggu, nama poso, agar Tuhan yang selalu menyertai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Melalui kegiatan-kegiatan kami Bapa, nama-Mu tetap menjadi tempat perlindungan kami Tuhan, dan meminta permohonan agar kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Kami juga Tuhan mau melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu selalu ada di tengah-tengah kami Bapa. Dan sebentar juga pendeta kami, Pendeta Meni Purba, akan menyampaikan firman-Mu, firman-Mu yang hidup, agar kami boleh Bapa menambah bekal untuk menjalani kehidupan kami masa-masa yang akan datang. Berkati semua hamba-Mu Tuhan, pendeta kami dan jemaat-Mu yang mendengarkan, agar melalui Roh Kudus-Mu kami boleh menerima dan menjalankannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Meni Purba, kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Dari buku Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat terjadi, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbing, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ayat 2. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah membimbing, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa pada hari ini, karena Engkau mengizinkan kami menghampiri hadirat lewat ibadah kami pada saat ini. Tiba saatnya Bapa kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hati kepada kami, hati yang siap mendengar, dan Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami
untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini diambil dari Markus pasal 7 mulai dari ayat 17 sampai ayat 23 dengan topik Tuhan mengetahui isi hatimu. Markus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 23 saya akan membacakannya bagi kita semua. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sejahtera buat jemaat Tuhan yang ada di GKPS Bekasi. Yang saya sebut Kuria Nabujur, Kuria Natoruh Maruhur. Tentu itu kita aminkan ya. Ketika saya mengatakan bahwa Kuria GKPS Bekasi adalah Kuria Nabujur, Kuria Natoruh Maruhur. Anjaha tahun hitama, auma aisada. Ya, akulah itu salah satu di antaranya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pada waktu itu, pada waktu orang Farisi dan ahli Taurat menikmati kelompok mereka menjadi kelompok tertinggi di kalangan agama orang Israel yang dihormati dan dikasihi oleh bangsanya. Tiba-tiba muncul berita viral ketika munculnya sosok, yaitu Tuhan Yesus yang dari Nazaret, menjadi seorang tokoh yang populer. Dan dalam pertambahan waktu, dia semakin dikenal, semakin dikagumi, dan semakin dikasihi oleh masyarakat. Karena khotbahnya yang sangat luar biasa, dan juga karena pelayanannya yang sangat luar biasa. Yang pada waktu itu memang
Mereka sepertinya belum pernah melihat hal tersebut. Apakah itu? Ketika Yesus bisa menguasai seluruhnya isi Alkitab di Perjanjian Lama, terutama hukum-hukum Taurat. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati, terutama ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan sepuasnya dari 5 roti 2 ikan. Dan masih ada sisa 12 keranjang. Sehingga perhatian masyarakat pada waktu itu tertuju kepada Yesus. Tentu ketika Yesus itu begitu populer dan diminati, disayangi, dan dikejar oleh masyarakat pada waktu itu, tentu itu membawa dampak negatif bagi tokoh-tokoh agama Yahudi, terkhusus orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Atau boleh saya katakan seperti ini. Kalau di tempat di mana kita bekerja, selama ini kita menikmati hal-hal yang baik, kita sering dipuji, dan kita sering mendapat perhatian khusus, perlakuan khusus dari orang lain, tapi tiba-tiba muncul sosok yang lebih dikenal, lebih dikagumi, dan mendapat perhatian dari orang lain. Bagaimanakah perasaan kita? Tentu kalau kita pernah mengalami hal tersebut, kita bisa mengalami apa yang dialami oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka terganggu ya. Karena mereka terganggu, akhirnya mereka berusaha untuk mencari celah untuk menghakimi ataupun untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Tapi justru pada saat itulah Yesus hadir sebagai seorang yang mengkritisi keagamaan dan juga perasaan-perasaan yang dimiliki oleh tokoh agama pada waktu itu. Apa yang dikritisi oleh Tuhan Yesus? Ternyata adat istiadat yang sudah berlaku berpuluh tahun di tengah-tengah Israel sudah mulai dianggap sejajar dengan firman Tuhan. Ya. Di sini case-nya, ya, di sini kasus yang muncul. Adat istiadat dianggap sejajar dengan firman Tuhan. Kalau dalam nats ini perihal mencuci tangan, itu kan adat istiadat mereka yang sudah mereka jalankan di sepanjang kehidupan mereka. Tetapi itu kalau boleh kita katakan dalam nats ini, itu adalah hal-hal lahiriah saja. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika ahli Taurat dan orang Farisi melihat bahwa murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan untuk makan, sehingga mereka menganggap bahwa inilah kesempatan, inilah peluang bagi kita untuk menyingkirkan Yesus, sehingga kita kembali ke posisi kita di posisi awal sebelum kehadiran Tuhan Yesus. Dan ini diangkat untuk menjadi topik persoalan di tengah-tengah mereka, atau dianggap merupakan persoalan yang sangat besar. Secara tidak langsung, sebenarnya tokoh agama mau mengatakan kepada Yesus bahwa kamu adalah seorang pemimpin yang tidak berhasil, seorang pemimpin yang tidak mampu mendidik murid-muridnya, seorang pemimpin yang tidak becus. Buktinya, kamu punya murid makan tanpa cuci tangan.
itu nyata-nyata melanggar adat istiadat orang Yahudi. Di dalam nas kita, ternyata kesempatan itu dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah kesempatan untuk mendidik murid-muridnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita mau lihat di ayat 17, sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya. Dan ketika murid-murid itu bertanya apa arti perumpamaan itu, akhirnya Yesus menjelaskannya. Perumpamaan apa yang dimaksud? Perumpamaan bahwa apa yang masuk ke dalam diri seseorang itu tidak menajiskan. Tapi yang menajiskan adalah yang keluar dari diri seseorang. Atau dengan jelas di sini disebutkan oleh Tuhan Yesus, kalau seseorang itu tidak cuci tangan untuk makan, makanan yang dimakannya itu masuk ke perut, bukan ke hati. Dan hati itulah, dari sanalah berasal hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran negatif. Jadi kalau boleh kita katakan, tidak ada titik temunya, ya. Nggak nyambung kali ya gitu. Orang tidak cuci tangan mau makan, kok disebutkan najis? Padahal kenajisan dalam konsep Tuhan Yesus adalah perlakuan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang itu sebenarnya lahir dari hatinya. Tapi kalau di masa pandemi, kalau kita hubungkan dengan tidak cuci tangan, saya kira itu juga sedikit mengganggu ya. Kita tidak mau makan saja, kita sudah disuruh untuk cuci tangan. Sering-sering cuci tangan di air yang mengalir. Coba kita ingat dulu apa yang kita lakukan sebelum masa pandemi. Makan durian tanpa cuci tangan. Ya, kan itu nggak persoalan ya. Makan durian tanpa cuci tangan, makan roti tanpa cuci tangan, makan kacang tanpa cuci tangan, itu nggak persoalan bagi kita sebelum pandemi. Tapi setelah kita masuk kepada kondisi pandemi, jangankan untuk makan, malah kita disuruh untuk sering-sering cuci tangan. Tapi ingat, cuci tangan itu tidak sama dengan firman Tuhan. Ya, itu bukan sebuah perintah dari Tuhan, sehingga kita menjudge seseorang tidak takut akan Tuhan. Saya kira itu penting. Selanjutnya, ternyata dalam pengajaran ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memelihara hati. Jadi kalau boleh saya katakan, di Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Minggu 13 sesudah Trinitatis, dengungan ataupun arahan dari Tuhan adalah marilah merawat hati. Ya, marilah merawat hati. Bagaimanakah seorang Kristen merawat hatinya? Yang pertama disebutkan di sini, marilah kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Dari mata turun ke hati. Itu sering dulu kita dengar di kalangan anak muda. Dari mata turun ke hati. Dari telinga turun ke hati. Nah, jadi kalau kita mau memelihara hati kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Baru yang kedua,
hati itu biasanya selalu menunjukkan respon, ya respon kalau boleh kita katakan reaktif ya, respon kepada apa yang di sekelilingnya. Dan kadang ketika kita memberikan peluang kepada hati kita untuk meresponi segala apa yang terjadi, maka itu yang membuat kita sedikit tidak nyaman. Tetapi yang dimaksud di sini, langkah kedua untuk memelihara hati adalah marilah kita biarkan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sendiri yang akan menolong kita untuk menyeleksi segala apa yang ada di lingkungan kita. Jadi tidak langsung emosional ya, tidak langsung emosional. Dipimpin oleh Roh itu artinya kita melihat segala sesuatu itu dari cara berpikir positif atau dari sudut pandang Allah. Untuk itu, Salomo selaku orang yang berhikmat mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada seorang penulis mengatakan seperti ini. Dia menggambarkan hatinya sebagai sebuah tempat. Dan tempat itu dia tetap pagari dengan baik. Ya, dipagarinya dengan baik. Sehingga tidak ada orang, tidak ada binatang buas yang secara bebas leluasa untuk masuk ke tempat tersebut. Jadi dia menggambarkan hatinya seperti itu. Kadang kita tidak bisa katakan kepada keluarga kita, kalau katakan dulu seorang istri, tidak bisa mengatakan kepada suaminya, agar suaminya selalu melakukan tindakan yang benar. Demikian juga suami tidak bisa mengatakan kepada istrinya, kamu kalau ngomong itu jangan ngomong menyakiti. Kenapa kita katakan demikian? Walaupun kita bisa mengatakannya, tapi mungkin tidak bisa dilakukan secara 100%, karena kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kadang tanpa sengaja kita melakukan kesalahan. Tanpa sengaja kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Untuk itu, jangan biarkan orang lain bebas masuk ke dalam hatimu. Pagarilah itu. Jagalah itu dari segala kewaspadaan. Biarlah orang lain mengatakan hal-hal negatif, tapi itu tidak akan berdiam di dalam hati kita. Kalau di dalam bahasa Simalungun, ya sering kita mendengarkan, ulang pardia tei honda, ulang paruhur hon hataniai. Ya, ulang paruhur hon hataniai. Atak nasona HP hataniai, ulang paruhur honda, artinya jangan sempat karena perkataan orang lain, hati kita itu terganggu. Karena kalau kita tidak memelihara hati kita dengan 3 hal yang disebutkan di sini, maka yang muncul adalah kita akan membuang energi kita untuk menyakiti orang lain. Seorang ahli psikologi mengatakan, kalau ada seseorang yang selalu mengatakan hal-hal negatif tentang seseorang dan selalu melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah persekutuan, dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan sehat kepada orang lain, kita sering mengatakan itu pribadinya yang bermasalah. Ya. Pribadi dia yang bermasalah. Mungkin ada persoalan di masa lalu yang belum selesai.
Artinya hatinya dikuasai oleh kemarahan, kekecewaan, sehingga apa yang dikatakan oleh orang lain dia selalu respon dengan negatif. Padahal yang mau dikatakan Tuhan Yesus di sini, bagaimanakah respon orang yang sudah memelihara hati terhadap hal-hal yang negatif yang muncul? Dia katakan itu akan menjadi nol. Artinya itu tidak akan pernah mengganggu hatinya. Jadi pengisi ataupun isi hatinya itu tidak ada di sana hal-hal yang negatif. Di sana tidak ditemukan kemarahan atau kekecewaan atau akar-akar pahit di masa lalu. Sehingga ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, ketika muncul orang yang lebih populer dari dirinya, maka dia tidak terganggu. Jadi dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Atau secara khusus, kalau boleh kita katakan, orang yang memelihara hati adalah orang yang memiliki hati yang mengasihi, hati yang peduli. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, sosok yang ini yang sangat dibutuhkan. Ya. Orang yang sangat mengasihi, orang yang selalu peduli, orang yang selalu menyemangati, orang yang selalu menghibur, menopang orang lain, ternyata sosok itulah yang diharapkan oleh masyarakat kita di masa pandemi. Karena banyaknya orang terpapar, ada yang menjadi korban, dan juga kita terdampak ekonomi. Jadi condong untuk hal-hal membuat kita stres atau sedikit gelisah di dalam kehidupan ini. Tapi walaupun demikian, ketika hadir orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu pasti akan menyejukkan. Jadi orang sakit akan didoakan, disemangati, orang yang berduka dihibur, orang yang terdampak ekonominya ada yang memotivasi, ada yang membantunya, dan kalau ada di jemaat kita yang lemah, ada yang menopang. Jadi orang yang memelihara hatinya, ternyata itu mampu melakukan pelayanan yang terbaik di dalam kehidupannya. Jadi pelayanan yang saya maksud itu bukan hanya tertuju kepada majelis jemaat, karena semua jemaat dipanggil untuk melayani. Baru yang selanjutnya, ini sebenarnya hanya mau mengatakan semua makanan itu bersih. Itu menurut konsep Yesus ya. Jadi apa yang membuat seseorang itu najis, dan di sini dijelaskan ternyata itu timbul dari hati manusia. Jadi di awal tadi sebelumnya saya telah sebutkan bagaimana kita memelihara hati. Tapi kalau kita tidak memelihara hati kita, mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, yang muncul adalah ini. Adanya percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Artinya, pada hari ini kita disuruh oleh Tuhan untuk bercermin. Ya, tadi kita disuruh untuk merawat hati, pada saat ini kita disuruh bercermin. Dari sekian banyak kejahatan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, yang mana itu yang masih ditemukan di dalam diri kita? Mari bercermin. Saya akan langkahi beberapa, karena saya kira itu tidak ada di kalangan kita. Apakah masih ada di antara kita pencuri?
mengambil yang bukan miliknya, atau juru besarnya kalau boleh kita katakan ya korupsi. Kalau dihotbahkan khotbah ini di Sumatera sana, ini sangat menarik. Kenapa? Karena kadang ada maaf, karena di sana biasanya suami yang menjual hasil pertanian dari ladang ke pedagang, dan pedagang itu selalu buat tanda, ya, tanda berapa kilo dan berapa harganya dan berapa jumlah uangnya. Kadang ada suami yang pintar, dia katakan kepada pedagang itu yang hasil pertaniannya, contohnya pendapatannya kilonya 20, tuliskan di situ 15. Nah, jadi akhirnya yang dihitung adalah 15 kali 10.000 contohnya. Jadi dia kasih sama istrinya 150.000, akhirnya dia masukkan ke kantongnya 50.000, mencuri di kantong sendiri. Nah, jadi pedagang juga atau yang lain juga itu bisa saja muncul. Ada pendapatan hari ini, katakan dulu 300.000, yang dia laporkan, yang dia kasih tahu kepada istrinya hanya 250. Tapi jangan buru-buru menyalahkan suami. Itu ada pemicunya. Kadang istri ini kan kalau sudah masuk uang ke dompetnya, sangat sulit untuk mengeluarkannya. Itu yang sering. Kalau suami memberikan gajinya semuanya kepada istri, kalau istri dengan bijaksana mengembalikan apa yang dibutuhkan suami, maka tidak ada mencuri di dompet sendiri. Tapi ketika setiap uang yang dikasih kepada istri, dan ketika suami meminta uang hariannya didahului oleh repetan atau referen yang panjang, akhirnya suami mengolah otaknya bagaimana caranya. Jadi artinya itu harus dengan kerjasama. Apakah ada di sini orang yang berzina mengingini yang bukan miliknya? Katakan dulu ada pria idaman lain atau ada wanita idaman lain. Adakah keserakahan? Adakah kelicikan, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan? Marilah kita bercermin. Ternyata akar dari semuanya itu adalah hati kita yang belum diisi penuh oleh firman Tuhan dan belum dipimpin oleh Roh. Jadi sangat sederhana ya. Kalau itu masih ditemukan, kembalilah kepada apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Mari merawat hati. Yang terakhir, yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini adalah jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta. Kita bisa membohongi manusia. Kita bisa membohongi orang lain. Tetapi ingat, Tuhan itu mengetahui apa isi hati. Ya, Tuhan itu tahu isi hatimu. Mengapa disebutkan di situ? Waktu kita menjelaskan memelihara hati, kadang ada orang hatinya sangat busuk, tapi kata-katanya sangat manis. Itu ada muncul di tengah-tengah kita. Kadang setelah kita melayani, ada orang yang memuji kita, padahal dalam hatinya ada sesuatu yang tersimpan. Itu juga sebuah kelicikan. Jadi marilah jujur, marilah tulus, terlebih dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan kerja, dan yang lain-lain. Sama seperti yang dikatakan oleh epistel kita, Kidung Agung pasal 2, ayat 8 sampai 13. Marilah kita membangun diri kita di atas dasar cinta kasih. Di atas kasih yang tulus,
sehingga kita tidak akan pernah terjerat dengan hati kita yang licin. Jadi kalau boleh kita katakan di dalam persekutuan kita, di keluarga kita, tidak akan muncul lagi sama seperti tokoh-tokoh agama, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka lupa mensyukuri itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, orang yang telah dipimpin oleh Roh, maka dia akan selalu jujur dan tulus untuk mengatakan sesuatu dan untuk melakukan sesuatu. Jangan ada dusta di antara kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini karena Engkau masih memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Kami percaya ketika Tuhan memperdengarkan firman-Mu kepada kami, itu akan berlabuh di hati kami, memproses hati kami, membersihkan hati kami, dan merawat hati kami menjadi hati yang seturut dengan firman Tuhan. Hati yang sudah bersih, hati yang terawat, hati yang dipimpin oleh Roh, maka dari sana akan keluar perkataan yang baik dan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sama seperti yang Tuhan inginkan. Untuk itu kami mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin masih ada hatinya dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh kecemburuan, dikuasai oleh iri hati dan kedengkian. Kami mau serahkan mereka ke tangan Tuhan. Biarkan dirinya Bapa, Engkau pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan secara leluasa bekerja di dalam hatimu. Karena kami yakin, ketika dia menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah bisa bersukacita secara sempurna di hadapan Tuhan. Karena dia pasti akan gelisah dan menderita. Kami mau, dan Tuhan juga pasti mau, agar kami juga hidup penuh dengan sukacita. Untuk itu Bapa, biarkan saudara-saudara kami memberikan dirinya dipimpin oleh Roh. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKPS Bekasi. Mari Engkau lindungi mereka Tuhan, mari Engkau bentengi mereka dengan kuasa-Mu, terutama dari pandemi COVID-19, dan juga dari pikiran-pikiran jahat dan kuasa-kuasa yang mengganggu diri mereka. Kami yakin dan percaya melalui perlindungan Tuhan, jemaat Tuhan pasti akan aman-aman saja. Dan kami juga mau berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang bergabung dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, mari Engkau berkati mereka. Mari Engkau jamah tubuhnya Tuhan, untuk tetap sehat dan kuat melawan segala godaan, terutama melawan COVID-19. Dan kami percaya, melalui pemeliharaan Tuhan, kami akan tetap semangat dan kuat melewati masa-masa pandemi ini. Bapa kami yang di surga, berkati juga seluruh pekerjaan jemaat-Mu yang berkenan di hati Tuhan, menjadi alat bagi Bapa untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, terutama untuk mencapai apa yang mereka rencanakan di tahun 2021 ini. Terutama kami mau berdoa buat seluruh majelis jemaat yang dipimpin oleh PHMJ. Tuhan, mari Engkau menjaga mereka. Mari Engkau bekerja melalui Roh-Mu di dalam hati mereka, menyemangati mereka. Walaupun kami beribadah
lewat Zoom, tapi semangati mereka Bapa, semangati kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun ruang gerak kami terbatas, tapi banyak hal yang bisa kami lakukan untuk menunaikan tugas pelayanan kami dengan baik. Kami percaya Engkau yang akan mendahului kami dalam pelayanan ini, sehingga jemaat juga bisa melihat dan merasakan pelayanan dan juga mendukung pelayanan majelis jemaat. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan kalau sampai pada saat ini masih ada yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dan juga yang dirawat di rumah, atau mungkin kalau ada yang sedang isoman. Mari Engkau jamah tubuh mereka Bapa, untuk tetap kuat dan mampu merespon segala obat yang mereka konsumsi, yang kami percaya menjadi alat bagi Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Terutama buat anak-anak kami yang masih belajar dari rumah. Mereka pasti sudah jenuh. Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi kami percaya Engkau yang akan menolong mereka dan mampukan setiap orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya untuk meringankan beban dan mengusir kejenuhan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita. Yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang mari kita menyerahkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Kidung Pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan. Kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan
akan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskan dan berkatilah, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan namamu dan kerajaanmu. Kiranya berkat dan kasih karuniamu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan rohmu yang kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati, mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya Roh Kudus yang telah menjadikan umat-Mu menjadi saksi Kristus di dunia ini, Engkau telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk menuntun kami kepada kehendak Allah, Bapa Yesus Kristus. Ajarilah kami supaya semakin menyadari bahwa Engkaulah yang selalu menyertai kami. Kami memohon kepadamu, bimbinglah kami senantiasa mendengar dan taat pada perintah-Mu, sebab Engkau menghendaki supaya kami menjadi orang yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam bagi kita semua. Shalom. Amin.